Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan kami. Pada kesempatan ini kita akan tentang analisis data panel dinamis, ya. Yang di sini kita akan fokus pada GMM, yakni Generalized Moment of Method. Di sini kita akan bahas dulu, kita akan bahas bagaimana cara melakukan analisis tersebut menggunakan aplikasi Stata. Ya, sebelumnya kita perlu dulu untuk GMM ini kita gunakan apabila kita mengetahui bahwasanya data panel yang kita pakai itu mempunyai data cross section yang lebih besar daripada data time period atau periode waktunya. Jadi ketika N itu lebih besar daripada T, maka GMM ini adalah estimator yang bagus atau yang tepat untuk digunakan. Selain itu, GMM ini mempunyai keunggulan dibandingkan dengan estimator-estimator yang lainnya. Ya, ini diantaranya ketika terjadi ada kebiasaan, habis itu heteroscedasticity, habis itu ada measurement error, simultaneous reverse causality, dan juga adanya unobserved heterogeneity, maka model ini atau teknik ini sangat tepat untuk digunakan. Baik, langsung saja itu untuk pembukaan tentang GMM. Selanjutnya kita akan bahas bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Sebelum kita melakukan tahapan atau melakukan analisis GMM, maka hal pertama yang kita perlu lakukan adalah kita harus memastikan bahwasanya data yang kita pakai itu sudah merupakan atau bisa dipakai atau merupakan pilihan dari di antara model-model dari data model panel statis. Ini diantaranya ada pool oleh EOLS, ada FEM, ada REM. Nah, apabila ketika kita melakukan tes dan ternyata yang bagus itu FEM, maka ini adalah salah satu syarat untuk kita bisa melakukan GMM. Terus sebelumnya, mari kita lihat dulu. Kita akan coba melihat data yang akan kita pakai. Ya, bisa dilihat di sini kami mengambil contoh tentang penelitian yang akan kita lakukan adalah bagaimana pengaruh pembiayaan yang diberikan oleh perbankan syariah, ya, terhadap UMKM. Ya, itu bagaimana pengaruhnya terhadap pengangguran. Di sini penganggurannya kita bagi menjadi 3, pengangguran secara umum, pengangguran di kota, dan pengangguran juga di desa. Kalau kita lihat di sini datanya terdiri dari data cross section provinsi sebanyak 33 provinsi di Indonesia dengan periode waktu selama 10 tahun dari 2010 sampai 2019. Artinya di sini data yang kita pakai itu jumlah cross section yang lebih besar daripada jumlah periode waktunya. Maka kita akan memakai GMM di sini. Oke, langsung saja. Kita akan masuk ke Stata. Sebelumnya, teman-teman silakan untuk memastikan masukkan data ke Stata. Ini untuk sistematikanya atau urutannya penulisan data tersebut adalah seperti ini ya. Jadi satu unit N itu kita urutkan dari tahun yang paling atas, dari tahun yang paling bawah sampai tahun yang paling atas, baru setelah itu N yang kedua dan sampai akhirnya. Dan jangan lupa di sini kita perlu membuat kode. Ini ada kode dari unit N, unit cross section. Jadi kalau kita menggunakan nama dari data cross section tersebut, nama N tersebut tidak bisa, maka kita perlu memakai kode angka di sini. Oke, baik, langsung saja kita akan masuk ke Stata. Untuk mengaplikasinya ke Stata nanti silakan bisa klik di sini import, ada Excel spreadsheet. Di sini kalian bisa mengambil data tersebut, ya. Dan nanti kalau misalkan sudah diambil, ya, silakan klik di sini, ya. Karena tadi data yang kita pakai adalah data yang
kolom pertamanya itu adalah variabel, nama-nama variabel. Setelah itu silakan klik OK. Untuk di sini saya sudah memasukkan data tersebut. Baik, setelah data tersebut dimasukkan, maka untuk membuat data tersebut menjadi data panel, maka kita perlu menyetingnya dengan cara ketik set, ya. Habis itu kalian klik di sini. Di sini kalian klik dulu provinsinya, jadi data cross sectionnya. Setelah itu baru time periodnya, ya. Nah, di sini. Nah, di sini setelah kalian set seperti ini, kalian bisa menambahkan data tersebut apakah tahunan ataukah data kuartal atau data bulanan dan lain sebagainya. Karena ini data yang kita pakai adalah tahunan, kita tulis yearly, ya. Oke, nanti akan terlihat seperti ini. Ya, ini menandakan bahwasanya data sudah tersetting sebagai data panel. Oke, selanjutnya langsung saja kita masuk kepada pembahasan kita, tahap-tahap untuk melakukan analisis data panel menggunakan GMM. Yang pertama kita perlu memastikan bahwasanya di sini ya, kita perlu melakukan uji stasionaritas. Ya, uji stasionaritas ini kita lakukan untuk semua variabel, ya, sehingga kita bisa memastikan bahwa semua variabel itu stasioner. Nah, untuk menggunakannya kita bisa memakai tes IPS, ya, dan juga bisa pakai tes LLC. Ya, di sini kita perlu melakukan tes tersebut satu-satu dari setiap variabel. Ya, sekarang kita bisa coba untuk melakukannya, ya. Sebelumnya di sini kami kita bisa merubah data yang kita ambil tadi, ya. Ketika kita lihat coba mengecek data yang tadi akan ada di sini, ya. Ini semuanya sudah terdata di sini. Nah, ini semuanya datanya adalah dan kadang-kadang kalau kita melakukan estimasi itu kita bisa membuat data tersebut supaya kita nanti interpretasinya atau membaca hasil dari estimasi tersebut berupa persen, yakni dengan cara merubahnya menjadi log, menjadi bentuk log. Ya, maka di sini kalian bisa lihat bahwasanya ini beberapa variabel atau semua variabel yang kita rubah menjadi log. Untuk cara membuat variabel baru tersebut yang bentuk log dari variabel-variabel yang ada, itu kita bisa mengetik gen, ya. Setelah itu nama dari variabelnya, variabel yang mau dimasukkan log itu mau kita berikan nama contohnya log. Contohnya kita mau membuat merubah variabel FDI, ya, dalam bentuk log. Maka kita coba tulis namanya atau nama variabel baru tersebut log FDI, ya. Setelah itu baru sama dengan, ya, setelah sama dengan log dalam kurung FDI, ya. Oke, ya. Di sini kalian akan bisa menemukan paling bawah bahwasanya log FDI atau data yang berbentuk log itu sudah tercipta di sini. Nah, untuk mengeceknya bisa melihat ke data. Baik itu, selanjutnya kita bisa melakukan uji unit truth test, ya. Ini unit truth test dilakukan satu-satu. Ada dua cara yang bisa dilakukan di sini, diantaranya, ya. Selain dari dua cara tadi ada lagi yang lainnya. Ya, untuk melakukan stationary test itu kita bisa pakai xt unit truth, ya, xt unit truth. Nah, setelah itu uji tesnya itu ada dua macam, ada IPS. Kalau misalnya kita mau uji pakai tes, ya, IPS tes, ya, kita bisa menuliskan IPS, baru setelah itu kita masukkan variabelnya, ya, misalkan ini. Dan setelah itu jangan lupa kita menambahkan leg 1. Oke.
Nah, di sini akan terlihat, ya, kita bisa melihat bahwasanya p-value-nya, ya, p-value-nya itu 0,0001 atau lebih kecil daripada 0,005. Artinya di sini kita menolak H0 gitu ya. Kita menolak HO ya. Di sini artinya kalau kita, karena HO adalah bahwasanya semua panel itu mempunyai unit root atau tidak stationary, maka kita menerima hipotesis alternatif, di mana semua panel, semua data panel itu stationary. Ya, ini dilakukan untuk semua variabel. Nanti dilakukan uji tes satu-satu dan pastikan ya bahwasanya p-value-nya itu signifikan atau lebih kecil dari 0,05. Ini adalah cara pertama, tes pertama. Untuk tes yang kedua yang bisa dilakukan adalah tes unit root ya, LLC ya. Setelah itu kita masukkan variabelnya dan jangan lupa setelahnya leg 1. Oke. Setelah itu kita klik OK, enter. Ini akan keluar lagi hasilnya sama seperti yang di atas. Ya, kita bisa melihat dari nilai p-value-nya. Nah, ketika kita melihat p-value-nya itu lebih kecil dari 0,5, maka artinya bahwasanya model tersebut atau data panel tersebut itu stasioner semuanya. Maka di sini tidak ada isu tentang stasionaritas karena semua datanya sudah stasioner. Oke. Nah, maka ketika sudah stasioner semuanya, maka kita bisa melakukan uji selanjutnya ya. Setelah unit root kita bisa melakukan selanjutnya uji FEM ya. Kita bisa melakukan estimasi atau analisis data menggunakan model statis. Ini ada pool OLS, ada FEM, ada REM. Oke. Yang pertama adalah pool OLS. Untuk pool OLS, ya pool OLS itu kita bisa mengetik regress, ya. Ya, setelah itu baru setelah regress kita meletakkan dependent variabelnya atau y-nya, y-nya. Sini yang kita pakai contohnya adalah ini unemployment, ya pengangguran. Setelah itu baru kita letakkan setelahnya variabel-variabel independennya. Ya, variabel independennya di sini kita coba masukkan Finbus, FDI, CPI, GDP. Oke. Nah, setelah regress ini, maka akan muncul hasilnya. Oh, maaf, di sini ada yang salah ini sepertinya. Regress. Oke. Kita coba kembali ya. Nah, kalau kita pakai reg, ya, selain kita kalau tidak bisa pakai ini, kita bisa pakai reg ya. Unemployment, Finbus, LFDI, SCPI, LGDP. Nah, ini. Nah, jadi kita pakai ini reg. Nah, ketika kita melihat, kita bisa melihat di sini bahwasanya hasilnya seperti ini ketika model yang pertama yang kita pakai, yaitu pool OLS. Nah, sedangkan kita di sini mau membandingkannya nanti dengan fixed effect model atau FEM. Untuk membandingkannya kita perlu melakukan analisis atau melakukan estimasi menggunakan FEM, model FEM. Caranya tinggal kita copy saja yang ini tadi. Terus yang di depan ditambahkan XT. Ya, belakang, koma, tambahkan FE atau FE, fixed effect. Nah, kita klik. Nah, di sini akan kita bisa melihat bahwasanya hasil dari FEM ya itu beda dengan hasil dari pool OLS. Nah, di sini kita bisa membandingkan antara FEM dengan pool OLS ya dengan cara melihat probability value di f-test-nya ya. Di sini kita bisa melihat bahwa nilainya adalah 0,000. Ya, sedangkan pada di sini ketika kita melihat ini, kita bisa melakukan uji cow test untuk menentukan mana yang terbaik antara
pool OLS dan juga FEM. Ya, ketika kita melihat 0,0 nilai p value-nya, maka ini artinya kita menolak hipotesis 0 ya. Kita menolak hipotesis 0. Ya, di mana hipotesis 0 ini menunjukkan bahwasanya pool OLS adalah model yang tepat. Nah, karena di sini kita menolak hipotesis 0, maka kita menerima hipotesis alternatif. Artinya bahwasanya model yang terbaik di antara pool OLS dan FEM adalah FEM sendiri. Oke. Nah, setelah itu kita perlu membandingkannya. Setelah kita melakukan hipotesis uji Chow, kita perlu melakukan uji Hofmann. Di sini kita perlu sebelumnya kita perlu menyimpan ini dulu ya, hasil dari estimasi FEM. Kita perlu menyimpan dengan cara estimate store. Habis itu nama nanti yang kita ingin simpan adalah FEM gitu ya. FEM misalkan. Oke. Nah, ini kalau misalkan sudah akan tersimpan di sini FEM seperti ini. Ini kita drop dulu. Oke, jadi tadi estimasi FEM hasilnya itu kita simpan dengan cara ini, estimate store FEM. Selanjutnya kita perlu melakukan estimasi menggunakan model REM. Ya, untuk caranya hampir sama dengan FEM, tinggal kita rubah saja. Jika tadi kita pakai FE, kita sekarang merubahnya menjadi RE, ya, RE. Nah, maka di sini kita bisa melihat, ya, kita bisa melihat di sini hasilnya. Setelah kita melihat hasil dari REM, kita bisa menyimpannya. Kita perlu menyimpannya karena untuk melakukan uji Hofmann kita perlu membandingkan antara kedua hasil dari FEM dan REM. Estimate ya. Store itu ini karena REM, sekarang kita rubah menjadi REM. Oke. Baik, di sini kita akan membandingkan antara kedua model, antara FEM dan REM. Membandingkannya kita tinggal mengetik Hofmann, ya. Setelah itu kita ketikkan FEM, ya. Baru setelah itu kita ketikkan REM. Oke. Nah, oke. Nah, di sini akan muncul hasil dari Hofmann test, ya. Hofmann test. Nah, untuk hasilnya di sini masih belum terlihat karena ini mungkin pas, ya. Nanti kalau misalkan berhasil, ya, nanti hasilnya akan menjadi terlihat. Ini ya. Nah, nanti kalau berhasil akan terlihat hasilnya seperti ini. Ya, untuk menentukan apakah kita memakai FEM atau REM, kita melihat probability chi-square-nya, ya. Probability chi-square. Di sini menunjukkan nilainya adalah 0,0. Artinya di sini lebih kecil dari 0,5. Artinya HO itu ditolak. Mana di sini HO atau hipotesis 0 itu adalah kita memakai REM. Nah, karena ditolak maka kita menerima hipotesis alternatif di mana FEM yang kita pakai. Nah, dari hasil sini karena signifikan p-value-nya kita memakai atau model yang paling tepat untuk dilakukan analisa pada data ini adalah FEM. Oke, baik. Karena di sini sudah dilakukan uji Chow dan juga uji Hofmann dan sudah terlihat hasilnya bahwasanya model yang paling baik itu adalah FEM, maka setelahnya kita bisa melakukan uji selanjutnya yakni GMM analysis. Ya, kita bisa setelahnya melakukan uji GMM analysis. Ya, untuk uji GMM analysis di sini tahapannya adalah kita melakukan analisa. Ya, setelah kita melakukan analisa, kita perlu melakukan
uji pos estimasi ya. Ya, uji pos estimasi. Ya, melakukan uji untuk mengecek validitas. Yang pertama, kita nanti akan menggunakan sarga test. Dan yang kedua, kita akan menguji autokorelasinya. Apakah terdapat autokorelasi apa tidak. Oke. Ini kita akan melakukan uji tersebut setelah kita melakukan uji analisis GMM. Oke. Baik, di sini untuk melakukan analisis GMM ini sangat mudah, kita bisa langsung mengklik di sini statistik ya. Setelah itu kita menuju ke kolom panel data ya. Setelah itu di sini ada dynamic panel data. Nah, dan di sini ini kita bisa memakai ada dua pilihan sini, Arellano bond ya, atas sama bawah. Ya, kita pakai yang atas. Oke. Nah, di sini teman-teman kita bisa melakukan memasukkan variabel-variabel yang ingin kita analisis. Yang pertama, dependent variabelnya. Nah, contohnya dependent variabelnya adalah ini, ya, pengangguran. Sedangkan variabel dependentnya adalah ini, habis itu FDI, CPI, dan GDP. Oke. Nah, dengan ini nanti kita akan bisa mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, di sini karena kita akan pakai teknik GMM ya, GMM estimator ya, estimator GMM dengan two step, dua tahapan. Maka di sini ada kotak yang kita perlu klik ya ketika kita mau melakukan analisis dengan two step estimator atau two step GMM. Ini adalah yang perlu kita klik. Ya. Tadi kita sudah jelaskan di sini kita memakai yang two step daripada yang one step. Karena kenapa? Karena kita ingin mendapatkan hasil yang lebih bisa diandalkan, reliable, dan lebih konsisten. Oke. Nah, di sini karena sudah kita klik semuanya, di sini langsung bisa kita klik OK. Ya. Oke. Nah, baik teman-teman, ini sudah kita bisa lihat di analisis kita, ya, dimana di sini hasil dari uji GMM tadi menyatakan bahwasanya FDI ya, bahwasanya variabel-variabel yang signifikan terhadap pengangguran itu ada, yang pertama adalah Finbas, yang kedua adalah FDI, yang ketiga adalah CPI ya. Sedangkan yang lainnya masih belum signifikan ya, atau yang GDP saja. Artinya di sini semua variabel signifikan ya. Untuk mengetahui pengaruhnya itu positif atau negatif, kita bisa melihat di nilai koefisien di sini. Kita lihat di sini bahwasanya yang mempunyai efek negatif terhadap pengangguran ada variabel, sedangkan yang satunya di sini FDI, investasi asing, itu pengaruhnya positif, artinya meningkatkan pengangguran. Kalau yang negatif berarti menurunkan pengangguran. Ya, baik, itu hasil dari analisis kita. Nah, setelah kita mendapatkan hasilnya, kita tidak bisa langsung memakainya sebagai hasil dari penelitian kita. Tapi kita perlu melakukan dua hal yang kita sebutkan tadi, yakni tes validitas ya, terus yang kedua adalah tes autokorelasi. Ya, untuk melakukan yang pertama untuk melakukan tes validitas ya, untuk tes validitas dari instrumen-instrumen. Jadi kita perlu memastikan bahwa instrumen-instrumen yang di sini yang kita gunakan itu instrumennya valid. Ya, kita bisa melakukan atau sargan. Karena kita pakai uji sargan, maka kita menuliskan e-stat sargan. Oke. Nah, itu ya. Mari kita coba klik. Nah, di sini kita bisa melihat ya, hasil dari uji sargan tersebut menyatakan bahwasanya probability square-nya, nilai probabilitas chi-square
itu ternyata 0,6839, artinya lebih besar dari 0,05. Nah, artinya di sini bahwasanya kita menerima hipotesis 0, ya, di mana hipotesis nolnya adalah over identifying restriction are valid. Artinya di sini instrumen-instrumen yang digunakan dalam model tersebut valid. Nah, di sini artinya bahwasanya di sini tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah dalam validitas instrumen. Oke, jadi supaya hasilnya bagus kita perlu nilai p-value-nya ini harus lebih besar dari 0,05. Oke, maka ini menunjukkan bahwa nilainya sudah bagus, ya, dan tidak ada masalah validitas. Setelah itu yang terakhir adalah melakukan uji autokorelasi. Untuk melakukan uji autokorelasinya, kita melakukan uji autokorelasi dengan 2 tahap, R1 sama R2. State abort. Oke, nah ini sudah bisa terlihat di sini, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah uji tes atau uji Arel bond untuk menemukan autokorelasi dalam model tersebut. Nah, di sini kita pakai yang ini ada order 1, ada order 2, ya. Yang kita pakai di sini adalah yang order 2, ya. Yang menjadi pijakan kita, perhatian kita adalah yang order 2. Ya, ini yang AR2. Second order serial correlation. Kalau di sini adalah first order serial correlation. Yang kita pakai adalah second order serial correlation. Di sini ditunjukkan bahwasanya p-value-nya atau probability value-nya itu 0,4392. Artinya lebih besar dari 0,05. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya nilainya tidak signifikan dan artinya hipotesis 0 diterima. Nah, hipotesis nolnya itu apa? Ternyata di sini adalah jadi karena di sini tidak ada kita menerima hipotesis 0, artinya dalam model tersebut tidak terjadi autokorelasi, ya. Jadi ini teman-teman tata cara atau urutan bagaimana kita melakukan analisis GMM, ya, untuk data panel dinamis. Saya kira seperti itu bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, ya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.